Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Dan tak lupa juga kita kirimkan dan haturkan kepada salam dan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, pada presentasi hari ini kami akan membahas mengenai kehadiran ilmu komunikasi. Terlebih sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Liuza Nadira dengan NIM 065-2024-0076 dengan partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Nia dengan NIM 065-2024-0087. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya, kita langsung saja membahas mengenai apa itu komunikasi. Langsung saja saya persilakan kepada Saudari Nia untuk memperjelas apa itu ilmu komunikasi. Kepada saudari saya silahkan. Baik, terima kasih atas moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab yang apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah disiplin, ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok, baik secara nonverbal atau verbal. Baik, ya adapun di situ definisi bergantung pada sistem filsafat yang dianutnya akses, tetapi definisi ilmu saat ini tidak lebih lagi berdasarkan apa yang dilihat dari filsafatnya, melainkan berdasarkan pada apa yang dilaksanakan oleh ilmu tersebut serta metodologinya. Baik, adapun itu yang menurut Wirianto 2004, orang sering menganggap bahwa ilmu itu sebagai suatu kesatuan di luar dan di atas waktu. Ia terdiri dari himpunan-himpunan, petunjuk-petunjuk, dan pernyataan-pernyataan. Ilmu itu tidak abadi, akan tetapi terus berubah. Dalam arti trivial, yaitu tidak ada ilmu yang selesai. Para ilmuwan dapat mengembangkan ilmu ke tingkat lebih lanjutnya. Baik, next. Baik, adapun struktur ilmu bahkan apa yang disebut pokok ilmu pun mengalami perubahan. Pendapat ini dapat dilihat dari dua sudut pandang pendidikan. Yang pertama, penyelidikan mengenai segi histori yang membawa kita kepada pengertian pada ilmu yang sama. Baik, yang kedua, apa itu ilmu baru merupakan titik pertemuan dari beberapa ilmu yang disebut kulturologi. Ilmu komunikasi itu sendiri lahir dari titik pertemuan antara sosiologi, fisiologi, dan politik, bahasa, matematika, dan teknik. Next. Baik, kepada moderator, next. Baik, adapun landasan atau pakar ilmu bila mana kepada perspektif pohon komunikasi berbijak pada salah satu landasan adalah filsafat. Analisis pohon komunikasi dari Nina Sham 2014. Yang pertama, akar komunikasi. Filsafat psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, biologi fisika, dan matematika. Dan adapun yang keduanya, batan dan dahan merupakan pengembangan teoritas dan aplikatif yang mencakup teori komunikasi dan perkembangannya. Yang ketiga, dahan komunikasi, communication interpersonal, massa communication, global communication, group communication, culture communication. Next. Adapun dalam Lukita Kumala 2009, tokoh lain yang sering disebut sebagai bapak ilmu komunikasi yang turut melahirkan ilmu komunikasi dengan latar belakang masing-masing, yang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Harold Dulles, latar belakang ilmu politik.
Karya utamanya berjudul Propaganda Queen in the World War 1927. Yang poin kedua yaitu Kurt Lewin, Psikologi Sosial. Karya utamanya yang berjudul Information on Social Communication. Yang ketiga, yang Carl and Hofland, Psikologi Eksperimen. Karya utamanya berjudul Eksperimen in Massa Communication dengan beberapa koleganya tahun 1953. Yang ke poin keempat, yaitu Paul Lassalle, Sosiologi. Karya utamanya berjudul The Popple Choir dengan beberapa koleganya tahun 1944. Baik, adapun moderator kembali. Maaf. Adapun pakar komunikasi di Indonesia. Yang pertama, Astrid Sunarti Susanto, Sosiologi Komunikasi. Yang kedua, Muhammad Alwi Dahlan, Komunikasi, Dokter Komunikasi Indonesia di Universitas Linnaeus, Amerika Serikat. Yang ketiga, Sasa Juarsa di UI. Yang keempat, Hafid Changara, University of the Philippines tahun 1995. Yang ke berapa lagi? 5, Dedi Mulyana di Australia. Yang keenam, Engkus Kuswarno di UNPAD Bandung. Dalam Cangara tahun 2018 sebagai seni komunikasi didapat dalam dipandang sebagai seni dan lapangan kerja. Yang satu yang itu nilai etika, nilai estetika yang diterapkan dalam praktik-praktik komunikasi. Yang kedua fungsi hiburan enjoy yang dapat mengisi waktu luang seseorang. Baik, adapun komunikasi sebagai ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan riset. Beberapa asal yang mendorong perlunya komunikasi dipelajari adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi yang baik. Orang lain akan membantu seseorang mempermudah mendapatkan rezeki, sahabat, dan pelanggan. Yang kedua, banyak orang yang tidak mengenal etika berkomunikasi. Yang ketiga, lebih mengetahui konsep, teori, dan dasar-dasar praktik komunikasi yang baik. Yang keempat, perkembangan teknologi yang begitu cepat memaksa orang harus mendapatkan pengetahuan keterampilan yang baru. Next. Baik, saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi ilmu komunikasi. Karena tadi kita mengenal apa itu ilmu komunikasi, dan di definisi ilmu komunikasi ini kita akan lebih mengenal lebih dalam mengenai ilmu komunikasi. Baik, yang pertama yaitu komunikasi adalah proses pengalihan ide dari sumber ke penerima untuk mengubah tingkah laku tersebut. Kemudian komunikasi ini adalah suatu interaksi atau proses simbolik yang menghendaki orang-orang itu mengatur lingkungannya dengan beberapa hal. Di sini kita mencantumkan ada 4 hal. Yang pertama yaitu membangun hubungan antar seksama, kemudian yang kedua itu melalui pertukaran informasi, ketiga untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, dan yang terakhir itu dalam Lukiata Komala 2009, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Selanjutnya mengenai pencetus. Ada beberapa pencetus yang mendefinisikan komunikasi. Dan berikut ini adalah daftar penggolongan definisi komunikasi yang masuk dalam kategori observasi atau derajat keabstrakannya, tingkat kesenjangannya, ataupun tingkat keberhasilannya yang dapat diterimanya itu
pesan tersebut. Yang pertama, kami hanya mengambil dua contoh saja dari beberapa para pencetus. Yang pertama itu dari Claude Shannon dan Warren Weaver yang mendefinisikan bahwa komunikasi ini adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang kedua itu kami mengambil John Erwin Birch dan William W. Wilmot yang memiliki definisi komunikasi bahwa komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu makna. Selanjutnya, ya, perkembangan ilmu komunikasi itu dimulai pada tahun 1950-an yang sudah cukup lama ya. Dan tentunya itu di Amerika Serikat. Ilmu komunikasi ini merupakan peleburan Department of Speech Communication dan Department of Mass Communication yang sekarang diubah menjadi Communication Science. Dan yang poin kedua di sini bahwa Wilbur Scrum menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat ini adalah dua kata kembar yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena tanpa ada komunikasi itu tidak mungkin ada masyarakat. Dan begitu pula sebaliknya, tanpa adanya masyarakat maka komunikasi ini tidak akan terbentuk. Dan yang ketiga, poin ketiga yaitu Lawson dan Dancha dalam Nurdin 2009 mendefinisikan bahwa ilmu komunikasi itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesengajaannya. Dan yang ketiga tingkat keberhasilannya diterimanya pesan tersebut. Selanjutnya, pakar komunikasi memberikan definisi ilmu komunikasi itu berbeda menurut disiplin ilmunya dan perspektif masing-masing. Misalnya, para filsafat ini mendefinisikan bahwa komunikasi itu menekankan aspek atau arti dari suatu pesan. Jadi, menurut di dalam filsafat ini dia mendefinisikan bahwa dalam komunikasi ini itu dia sangat menekankan suatu meaningnya, suatu artinya dalam suatu pesan tersebut, kayak title-nya gitu. Kemudian yang kedua yaitu kalangan psikolog, melihat hubungan sebab akibat dari komunikasi dalam hubungannya dengan individu. Dan yang ketiga yaitu menurut pakar sosiologi, melihat bahwa ilmu komunikasi ini dalam kaitannya itu berpengaruh dari apa yang ditimbulkan terhadap masalah-masalah pemerintahan. Kemudian dari Harold de la Zuesala yang dimana seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu politik juga menyebutkan ada tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab manusia itu harus berkomunikasi. Maksudnya manusia itu perlu berkomunikasi. Yang pertama yaitu karena hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Seperti saat kita berada di suatu tempat yang baru, untuk mengontrol lingkungan tersebut, kita perlu berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti contoh yang tadi, bahwa apabila kita berada di suatu tempat yang baru, kita perlu beradaptasi. Maka dengan cara kita beradaptasi itu dengan mengetahui informasi-informasi yang ada di lingkungan tersebut. Dan bagaimana kita mengetahui informasi tersebut, yaitu dengan cara berkomunikasi ya. Dan yang ketiga yaitu upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosial, sosialisasi. Baik, selanjutnya kami akan membahas sejarah komunikasi. Kami membagi beberapa poin. Yang pertama yaitu bahwa komunikasi ini salah satu aktivitas yang fundamental dalam kehidupan umat manusia. Sifat manusia itu untuk menyampaikan keinginannya dan untuk mengetahui hasrat orang lain merupakan awal keterampilannya untuk berkomunikasi secara otomatis. Dan yang kedua, yaitu usaha-usaha manusia berkomunikasi lebih jauh itu terlihat dalam berbagai bentuk kehidupan mereka di masa lalu dan pendirian di tempat-tempat permukiman itu di daerah aliran sungai dan tepi pantai dipilih untuk mengapa di daerah aliran atau tepi-tepi pantai itu dipilih menjadi
tempat berkomunikasi supaya dapat memudahkan mereka itu dapat berkomunikasi di dunia luar dengan cara memakai perahu, rakit, dan lain-lain. Pada 1000 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu dulu bangsa-bangsa dulu itu memakai berkomunikasi berkomunikasi melalui simbol-simbol ada di yang ada di langit seperti arah bintang, petunjuk dari bintang dan gelombang air laut. Kemudian mereka hanya memakai perahu, tidak ada alat-alat navigasi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kecakapan manusia berkomunikasi secara lisan itu menurut yang telah diperkirakan sudah berlangsung selama 50 juta tahun. Kemudian memasuki generasi kedua yang dimana manusia itu sudah memiliki kecakapan berkomunikasi melalui tulisan. Untuk lebih detailnya, mengapa manusia sudah berkomunikasi melalui tulisan akan dijelaskan kepada saudarinya. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada saudarinya. Saya persilahkan. Baik, saya lanjut di poin keempat. Adapun bukti kecepakan ini ditandai dengan ditemukan tanah liat yang bertulis di Sumatera dan Mesopotamia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian berlanjut dengan ditemukan berbagai tulisan dan kulit binatang dan batu arca. Yang ke poin kelima, adapun teknik cetak mencetak ditemukan pada tahun 1450 oleh Gutenberg dan John Coster di Jerman. Mencetak dianggap dan sebagai awal resolusi komunikasi karena dapat membuka kesempatan baru bagaimana bagaimana untuk berkomunikasi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Baik, yang poin keenam, penemuan teknik mencetak selain melahirkan berbagai macam surat kabar juga sekaligus menciptakan teknik-teknik baru dan dalam bidang jurnalistik seperti penulis editorial, penulis berita, karikatur, dan periklanan. Baik, thanks. Baik, dalam STOR 1983, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata Latin communicus yang berarti membagi. Baik, Oh, mohon maaf. Baik, ternyata materi kita sudah selesai, Saudara Nia. Baik, itulah tadi teman-teman presentasi kami mengenai kehadiran ilmu komunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.